satu hari tuh 3 kali rapat, sangat di-push banget lah. Halo guys, selamat datang di Bincang Ekonomi. Balik lagi sama aku Kezia Dan aku Ainun. Kali ini kita akan kembali lagi di segmen kita seputar keorganisasian. Nah, jadi kita waktu itu udah bikin question box nih yang disebarkan karena kita pengen tahu nih apa aja sih pandangan-pandangan kalian terhadap organisasi, baik dari kalian yang emang berpengalaman maupun dari kalian yang emang anak luar organisasi yang emang ngeliat aja gitu gimana sih organisasi itu. Nah, cuman mungkin sebelum itu kita pengen ceritain dulu kali ya pengalaman organisasi kita seperti apa. Nah, kalau dari Ainun gimana nih pengalamannya? Kalau dari aku nih ya, aku tuh emang dari SMP sama SMA tuh aku nggak ikut organisasi. Jadi emang baru terjun di dunia organisasi ini waktu kuliah gitu. Jadi emang sekitar semester 2. Jadi baru tahun kemarin lah aku terjun gitu. Kalau kamu gimana nih? Kalau misalnya aku juga sama sih, sebenarnya belum jauh dan emang baru mulai. Cuman bedanya aku mulai dari SMA. Jadi awalnya tuh aku kan pas SMP bener-bener kayak no life banget lah, nggak ada kehidupan sama sekali. Jadi kayak aku sekolah pulang nggak ngapa-ngapain. Terus pas aku masuk SMA kayak aku ngeliat, wah organisasi tuh kayak keren ya, aku punya banyak ide nih, kenapa nggak aku ikut organisasi aja gitu. Terus akhirnya aku nyoba di SMA dan sampai sekarang pun keterusan. Gitu. Ya, itu kalau misalnya dari kita. Dan mungkin kita langsung aja kali ya bacain. Oh ya, FYI juga kita tuh menyebarluaskan si question box ini, jadi kayak ini dari berbagai organisasi, dari berbagai kampus. Terus kayak ya emang ini anonim gitu ya, Anonim. jadi kita nggak tahu siapa yang ngirim. Nggak tahu siapa yang ngirim. Iya, bisa juga kalian yang lagi nonton ada yang ngirim nggak? Oke, mungkin bisa langsung aku bacain aja kali ya dari yang pertama, yaitu menurut aku organisasi itu sangat ngebantu buat ngembangin diri, tapi harus ada batasannya. Kalau organisasi udah berlebihan nyita waktu dan lingkungan toksik, ya jadi gak baik. Harus balance sama skill yang kita pelajari juga sih, jadi experience gak cuma organisasi. Nah, gimana nih menurut kamu? Kalau aku mau nanggepin soal yang ngembangin diri gitu. Ini aku ambil dari pengalaman aku sendiri gitu ya. Jadi emang di organisasi ini aku ngerasa wadah juga buat ngembangin diri aku. Kayak misalnya nih, aku dulu susah banget buat ngomong di depan orang banyak, itu kayak gemeter segala macam. Nah, tapi waktu masuk organisasi aku dipaksa juga karena emang jadi kebiasaan juga. Jadi aku bisa ngomong di depan orang banyak. Terus soal yang apa tadi? Ada yang nyita waktu berlebihan. Nah, kalau soal itu aku setuju sih. Kalau misalnya udah nyita waktu kita berlebihan, gak ada salahnya kita buat kayak protes gitu ya, karena emang waktu itu sepenting itu gitu. Kalau dari kamu gimana nih? Oke, mungkin dari tadi ngebantu buat ngembangin diri juga emang bener ya. Pasti kita semua yang ikut organisasi punya tujuan buat ingin mengembangkan skill dan sebagainya macamnya gitu ya. Aku juga ingin menanggapi soal lingkungan toksik. Jadi ya emang bener sih, kita juga harus pandai-pandai memilah lingkungan kita, entah dari organisasi maupun lingkungan luas lah gitu. Karena ya kita tuh hidup dari lingkungan kita gitu. Jadi harus pandai-pandai membatasi, harus pandai-pandai memilah juga. Terus kayak harus balance sama skill yang kita pelajari juga sih. Jadi experience nggak cuma organisasi. Aku sangat amat setuju. Jadi walaupun kayak kita memandang organisasi itu keren, banyak program dan sebagainya macamnya, tapi bukan berarti kita cuma mendewakan organisasi, karena masih banyak juga ya wadah-wadah bagi kita buat belajar kayak ekskul. Itu sih paling kalau dari aku. Lanjut ya, yang kedua nih. Capek banget, kena mental, gak tau lagi pokoknya tuntutannya banyak banget. Pengen istirahat gak bisa, uang kekuras, tenaga kekuras, mental terkikis, GWSD. Pokoknya gimana nih dari kamu? Ini sekalian curhat kali ya orang ini. Jadi kalau misalnya soal banyak tuntutan ya, sebenarnya kayak ketika kita memilih untuk ikut organisasi ataupun kayak kita melakukan suatu pilihan deh, pasti akan ada tuntutan yang timbul dari pilihan kita. Jadi menurut aku banyak tuntutan ya wajar-wajar aja gitu ya. Tergantung gimana dia mengimbanginya. Mungkin kayak tuntutannya dia maksud kayak ada aja tuntutan-tuntutan lebih di luar dari yang dia pengen, tapi ya itu harus dijalanin mau gak mau ya wayahna gitu. Harus dilakuin, harus diselesaiin. Terus kayak soal apa tadi ada ngebahas kena mental. Sebenarnya dinamika setiap organisasi itu beda-beda ya. Ada yang kayak emang prokernya padat banget satu jadi bikin kena mental. Ada yang emang dari cara treat anggota organisasi itu sendiri yang bikin kena mental gitu ya. Kayak misalnya ada senioritas kan pasti masih ada nggak sih kalau senioritas tuh? Pasti selalu ada kayaknya. Jadi menurut aku kayak kalau misalnya di situ sih pandai-pandai kita ngejaga diri, dan juga harusnya ya organisasi yang baik itu dia tahu gimana cara mengembangkan dan juga memelihara SDM yang dia punya, baik melalui programnya maupun non programnya gitu. Kalau dari aku gitu aja sih. Boleh lanjut? Oke, kita lanjut aja ya. Ada yang di sini. Banyak belajar hal baru, terus kayak senang ikut organisasi meskipun kadang emang ribet. Gimana nih? Dari aku emang
banyak belajar hal baru itu benar banget ya. Kayak misalnya kita tuh punya, misalnya ada program kerja yang emang dia sangkut pautin sama organisasi lain, itu jadi pastinya ada orang baru, itu jadi nambah pengalaman baru juga, hal baru juga. Terus kayak misalnya di satu proker pasti ada evaluasinya, itu bisa nambah hal baru atau pengetahuan baru untuk kita gitu. Terus soal ribet itu emang ya, mungkin ada proker yang emang ribet, tapi kalau misalnya kita seneng gitu, kalau misalnya ngejalanin proker itu pasti ribet itu nggak akan ada gitu. Iya sih, benar. Jadi kalau misalnya perihal belajar hal baru ya, kayak dari cara kita berinteraksi dengan sesama anggota aja tuh kayak emang udah hal baru yang pasti akan kita temuin. Terus kayak kita bertemu orang dengan berbagai macam karakter gitu ya. Terus ya ada proker yang emang kita seneng banget buat ngikutin, ada ya emang ya dinamikanya banyak lah. Terus aku juga pernah belajar dari salah satu pimpinan organisasi aku gitu ya. Kita sering sharing dan emang dia bilang kalau misalnya organisasi itu wadah buat kita semua belajar dan coba-coba. Jadi kayak jangan takut buat mencoba, jangan takut buat ngelakuin kesalahan, karena kayak ya hal itu wajar dan pasti akan terjadi gitu. Yang penting ya gimana proses itu ngebentuk kita. Iya, karena kita sama-sama belajar juga gitu di organisasi ini. Boleh dilanjut dulu. Oke, yang selanjutnya ini ada, kadang dalam organisasi ada circle-circlean yang bikin gak nyaman. Gimana nih dari kamu? Waduh, kalau ngebahas soal circle sebenarnya agak sensitif ya gitu, Iya. karena pandangan orang beda-beda gitu. Cuman kalau ngebahas circle-nya dulu ya, kayak menurut aku wajar nggak sih kalau ada circle? Iya, wajar, karena orang tuh nggak semua orang bisa nerima kita, dan kita juga nggak bisa nerima semua orang gitu. Jadi pasti kita kayak bakal pengen nyari orang-orang yang sefrekuensi sama kita, orang-orang yang deket sama kita, dan kita pun kalau mau cerita pasti pilih-pilih orang nggak sih? Iya, Kayak gitu. nggak bisa sembarangan sharing gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk ke ranah organisasi, mungkin ada plus minusnya juga ya. Ada misalnya kalau misalnya si circle ini kayak udah menghambat proses kerja dia, menurut aku itu udah nggak baik sih. Misalnya kayak aku mau ngelaksanain proker ini, kalau misalnya satu divisi sama circle, itu kan kayak janganlah gitu. Iya, jadi kayak jatuhnya kita ketergantungan sama circle dalam melakukan hal, padahal ya itu nggak baik gitu. Mau dilanjut? Oke, lanjut. Ini agak simple tapi jujur nih. Oke, di sini bilang kerja lembur bagi kuda say gitu. Aduh, gimana ya? Sebenarnya emang kalau misalnya kita pandai buat memanage waktu, mungkin istilah itu nggak ada gitu ya. Tapi kalau misalnya emang dia tuh udah ngerjain proker dia, terus tapi dituntut untuk melakukan yang lain, ya istilah itu muncul. Jadi kayak sebenarnya kerja lembur bagi kuda emang pasti akan ada aja nggak sih? Kayak dari pilihan kita ikut organisasi, terus dengan banyaknya tanggung jawab, dengan bentrokan dengan kegiatan lain gitu ya. Iya, Kayak misalnya dari akademik juga ada bentrok, ya pasti bakal kerja lembur gitu. Cuman ya itu balik lagi ke diri kita sendiri ya, kayak kita menikmati nggak sih pekerjaan kita gitu. Kita seneng gak sih sama proker ini? Karena kalau misalnya kita seneng, pasti kita juga ikhlas gitu, kayak nggak seberat itu gitu, nggak akan ngerasa kerja lembur bagai kuda gitu. Betul. Oke, lanjut. Oke. Nah, danus terus sampai bosen sama risol, gimana nih? Aduh, emang jujur nih aku juga sangat bosan ya guys dengan risol. Jadi kayak dimanapun kalau misalnya nemu danus pasti risol lagi gak sih? Terkadang kayak sampai bosen tapi tetap beli gitu. Iya, tetap aja dibeli karena ya ujung-ujungnya buat ngebantu proker, ngebantu teman gitu. Sampai kalau misalnya nggak ada yang jual risol, kayak kita, kok ini nggak ada yang jual risol ya, kayak mencari-cari, kok kamu nggak jualan? Yang jualan dicari-cari loh, padahal kayak biasanya orang-orang danusan kayak struggle gitu, tapi giliran nggak ada dicari gitu. Ya emang sih jujur kayak bahkan sampai ya dimanapun aku jalan di lingkungan kampus gitu ya, pasti orang-orang yang lagi danusan jualannya risol. Kenapa ya? Si misteri gitu. Sampai kayak aku dari berangkat sekolah nih sarapan udah disuguhin risol, Risol. makan siang risol lagi, terus kayak disuruh bungkus bawa pulang risol lagi gitu. Kayak ya Allah, mungkin kayak perut aku meronta-ronta kali ya, kok ini dikasih risol mulu, mana nutrisi yang lain gitu. Boleh dilanjut mungkin ya. Kayak bisa. Oke, ini ada rapat 24/7. Gimana nih, apakah relate dengan kita? Relate sih ya. Relate Mungkin aja kalau sih. emang ada proker yang emang si titik apa pelaksanaannya
berdekatan pasti si rapat itu akan terus ada terus gitu. ada gitu, bisa sampai satu hari itu 3 kali rapat itu ada gitu ya. Ada. Karena emang bisa disebut emang 24/7 karena rapat itu emang salah satu jalan buat kita menyukseskan acara kan gitu, kayak mengkomunikasikan tentang si proker ini gitu. Kalau rapatnya emang terus menerus berarti emang nanti si prokernya juga insya Allah gitu sukses gitu ya. Iya. Cuman kayak sebenarnya dalam rapat juga harus tahu porsi ya, jangan sampai overtime, jangan kayak terlalu banyak sampai bikin anggotanya burn out kan jatuhnya, jadi malah ya gimana gitu. Cuman ya emang bener sih, rapat tuh adalah perangkat penting gitu ya dalam melaksanakan suatu program. Jadi kayak kalau nggak rapat sebatas komunikasi by chat atau kayak dari orang ke orang nggak akan cukup gitu, karena koordinasinya jadi kurang merata. Jadi ya emang ya rapat 24/7 mah dinikmati aja dengan anak organisasi gitu. Kayak udah jadi nutrisi lah rapat itu. Udah jadi makanan sehari-harinya Iya, loh betul. itu mah. Lanjut ya, ini ada capek jadi budak edit. Aduh gimana nih kalau dari aku belum pernah gitu jadi divisi yang tukang edit. Gimana nih kalau dari kamu? Aduh, jujur kalau misalnya dari aku sendiri juga sama ya, aku berpengalaman di divisi edit mengedit ya, kita sebut aja divisi pupdok ya. Divisi pupdok ini cuma sekali doang dari selama pengalaman aku di organisasi, dan emang kayak aku ngerasa jujur emang sangat di-push banget lah anak pupdok gitu, kayak banyak desain-desain yang harus direvisi, terus kita kayak memenuhi keinginan visual dari orang-orang kan yang beda-beda, agak susah gitu ya jujur. Cuman tahu istilah ini nggak sih, pupdok abadi? Oh iya, biasanya gini kalau misalnya udah pupdok abadi itu misalnya gini, kita pertama kali masuk organisasi, terus kita masuk ke satu proker, dan kita tuh pertama kali di proker itu tuh jadi divisi pupdok. Nanti kesannya tuh pasti terus menerus gitu ya, Iya. bakal dipilihnya jadi divisi itu. Iya, bahkan aku melihat sendiri loh, temen aku ada yang kayak di divisi lain selalu tertolak, jadi kayak dimanapun pilihannya dia tetap kembali lagi ke pupdok gitu. Karena ya emang jujur sih kayak kemampuan edit itu emang nggak semua orang bisa, jadi Bisa, ya iya. emang Jadi orang- berarti udah dipercaya gitu ya, iya, cuman ya emang sangat menyita sih iya, waktu. gitu. Udah habis ya pertanyaannya? Ya udah habis nih. Aduh, habis. Tapi ada lagi loh. Apa coba? Ada orang yang bilang pusing. Aduh. Tuh, Ya itu mah dinikmati aja ya, pandai-pandai kita menjaga diri gitu. menjaga diri terus menjaga memanage juga ya, penting banget itu memanage. Karena soal pusing tuh pasti sih kata aku, soalnya kita dituntut untuk ngerjain tugas organisasi, tugas kuliah, dan tugas lain-lain gitu. Pasti pusing. Kalau pusing berarti kita berpikir. Nah iya itu dia, dengan pusing itu berarti kita ikut berkontribusi juga ya gitu. Betul. Kalau misalnya nggak pusing perlu dipertanyakan gitu. Iya. Terus kayak ngomongin soal bekerja ikut berpikir gitu ya, aku jadi kepikiran deh, waktu itu aku pernah belajar di salah satu di matkul MSDM gitu ya. Aku masih semester 3 guys, jadi baru belajar. Cuman aku jadi teringat-ingat nih kalau misalnya orang itu bakal mau bekerja dengan baik di organisasi itu ketika dia udah punya loyalitas, ketika dia udah punya sense of belonging gitu. Kayak emang bener sih, jadi ya kayak kadang kita emang kerja tuh dan di organisasi hal yang kita nikmatin gak selalunya karena ranah profesionalitas, tapi karena ya emang kita enjoy sama orang-orangnya, kita punya rasa memiliki. Jadi kayak kalau misal ada satu hal yang salah, satu hal yang miss dari organisasi, kita tuh rasanya kayak pengen ikut campur buat ngebenerin bener. aja gitu. Walaupun misalnya bukan ranah kita, tapi kayak Ikut ngebantu aja. udah tumbuh sih rasa loyalitas kayak gitu. Si rasa kepemilikannya. Oke, mungkin tadi kan kita udah tahu nih pandangan orang-orang terhadap organisasi. Mungkin dari kita kali yang ngasih pandangan pas dari kita sebelum ikut organisasi sampai sekarang kita udah berpengalaman, gimana sih pandangan kita? Dari Ainun dulu deh. Kalau pandangan aku sih, waktu sebelum aku ikut organisasi tuh kayak banyak pasti orang yang ngomong kayak jangan ikut organisasi, nanti jualan risol, nanti itu ini. Tapi aku mau, sebelum aku tuh orangnya tipe yang kalau aku belum terjun langsung, aku gak bisa menyimpulkan dari omongan orang lain gitu. Terus aku nyobain kan, terus aku masuk, terus emang plus minusnya pasti ada ya di setiap hal itu. Mungkin gak ada yang sempurna, jadi pasti ada plus sama minusnya. Mungkin ada juga orang yang kayak nganggap organisasi itu emang ada orang yang plus gitu. Kalau aku sih nyimpulinnya emang plus minusnya aku dapet. Kayak misalnya aku bisa ngembangin diri aku sekarang dari cara berkomunikasi, cara berinteraksi dengan orang lain. Terus minusnya mungkin emang capek, terus kadang menyita waktu juga. Tapi aku harus belajar lagi memanage waktu aku gitu. Kalau dari kamu gimana nih? Iya, kalau misalnya dari aku
sebelum aku ikut organisasi ya, jadi kayak emang lingkungan aku termasuk lingkungan yang kontra terhadap organisasi. Jadi kayak emang aku tuh dari lingkungan luar nggak ada sama sekali yang ngedorong aku, nggak ada sama sekali yang ngajurin aku buat ikut organisasi. Jadi kayak ya udah sama sih kurang lebih, kayak jangan nanti capek, nanti nggak bisa ini itu gitu. Padahal ketika aku masuk kayak ya udah aku malah menganggap bahwa emang organisasi itu jadi rumah aku lah, rumahku yang lain gitu, maksudnya kayak rumah kedua, rumah kesekian gitu. Buat kayak aku emang orangnya bisa dibilang nggak bisa diem dan kayak selalu banyak ide. Jadi emang apa ya, ikut Sayang terlibat gitu ya? iya, Kalau ikut enggak. terlibat dalam proker tuh bisa bikin ide aku jadi gak mubazir lah ibaratnya. Iya, betul banget. Senang-senang aja dan bahkan kayak kecanduan gitu ya, sampai bukan kecanduan sih ya, tapi kayak lebih tepatnya dilanjutkan sampai sekarang. Sampai gitu. banyak ikut proker ya. Aduh, iya benar. Jadi ya pokoknya gitulah. Oke, aku mau tanya juga nih, Aiden kalau misalnya di organisasi cenderung ke bidang apanya sih? Kalau aku sih, aku lebih ke bidang apa ya, terus aku emang ikut beberapa, terus aku kayak beda-beda gitu loh. Kayak pernah jadi bidang humasnya, pernah jadi dekornya, pernah jadi apa ya waktu itu kayak pos pengenalan gitu. Kayak emang beda-beda sih, aku nggak terpaku. Kalau kamu? Oke, kalau misalnya dari aku sebenarnya kayak dominan di kesekretariatan ya. Iya, Tukang proposal, tukang surat gitu. surat menyurat gitu ya. Iya, LPJ. LPJ, notulensi ya, jadi kayak sambil ya emang banyak belajar jujur dari situ, kayak banyak memperdalam tentang persuratan, KBBI gitu, terus kayak memperbanyak kosakata juga gitu. Iya, betul. Dan menambah ketelitian jujur li ya, kayak seolah-olah lagi simulasi skripsi nih jujur. Oh iya, betul. Ya kan? Tapi kalau minusnya apa nih? Minusnya apa ya, kalau misalnya dari kesekretariatan so far yang aku rasain gak terlalu minus, maksudnya kayak emang aku menggemari bidang itu. Cuman kadang ada hal yang bikin kesel, yaitu ketika laptop lagi nge-lag, sumpah itu ngeselin banget. Tiba-tiba lagi ngerjain mepet terus mati gitu kan. Iya, atau kayak jangankan mati deh, nge-lag biasanya tuh bikin kesel, Kesel. gitu. Nah, jadi Yang kayak, asalnya mood untuk ngerjain tiba-tiba aduh jadi mati, gak mood. kayak udahlah gitu. Cuman kayak menurut Ainun nih, so far pengalaman paling seru nih di organisasi kalau misalnya bisa dipilih itu di divisi apa sih? Pengalaman paling seru mungkin di divisi PR atau humas gitu ya, karena itu tuh kayak nantang aku, kayak misalnya buat berinteraksi sama dosen, sama angkatan atas, sama alumni. Itu kayak iyalah gitu, seneng dapat ketemu sama orang hebat gitu lah. Oke. Kalau dari aku so far jujur aku paling banyak ikut divisi acara ya kayaknya, jadi kayak emang berputar di situ-situ aja. Cuman ya emang itu bagian terseru karena ya emang tadi aku tuh ikut organisasi karena aku banyak ide, jadi ya aku masuk divisi acara emang itu Pas seru banget gitu. ya, pas aja gitu. Terus kayak ngomong-ngomong nih, pernah gak sih ada titik terberat kamu di organisasi? Titik terberat aku di organisasi itu di apa ya, kalau misalnya udah kayak gini, misalnya kita lagi UTS nih, misalnya kayak UTS terus tugas organisasi tuh kayak deadline-nya tuh sama gitu, kayak itu menurut aku kayak berat, ini aku harus ngerjain yang mana dulu ya, sedangkan dua-duanya penting, terus dua-duanya waktunya sama, itu berat gitu sama menurut aku. Pusingnya emang jujur masih menyeimbangkan organisasi dan akademik agak susah karena ya dua-duanya nggak ada yang bisa dikesampingkan ya, sama-sama penting gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri pernah mengalami masa terberat pas apa ya ketika aku lagi jenuh-jenuhnya, aku lagi capek-capeknya, tapi kerjaan ada aja gitu, jadi kayak aku bingung apakah aku harus istirahat atau aku tetap harus menyelesaikannya, kayak kapan nggak beres-beres. Kadang misalnya kita punya waktu libur kuliah tapi ada organisasi gitu, kayak misalnya mau pulang tapi ada proker organisasi gitu, jadi kita nggak bisa pulang, tapi itu juga menjadi pengalaman juga ya dari kita. Terus ini hal baru deh, hal paling baru banget yang Ainun dapetin selama ikut organisasi itu apa? Kalau misalnya dari aku ya, aku baru bisa deket sama senior itu di organisasi. Jadi kayak Eva ya, aku tuh di lingkungan sekolah, di kampus tuh sangat susah dekat dengan senior karena ya emang aku menganggap beda umur akan beda obrolan juga, jadi kayak
ya susah buat nyambung. Cuman ternyata pas aku ikut organisasi ini malah kayak nemu senior yang benar-benar baik banget, dan bahkan aku kayak suka curcol gitu lah ke senior aku, jadi kayak gak cuman sebatas senioritas. Jadi ya emang itu baru banget lah aku temuin di organisasi gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih bener juga sih, aku gitu kayak misalnya hal baru, kayak aku ngomong di depan orang banyak itu menurut aku itu hal baru gitu. Terus kenal sama senior itu juga kayak aku emang awalnya nggak deket kan, kayak cuma sama mentor doang misalnya yang awal ngajarin kita, tapi pas setelah masuk organisasi kita jadi satu tujuan, kita jadi satu pemikiran, kita jadi bisa dibilang satu frekuensi lah, jadi emang jadi kayak bestie gitu ya. Mungkin kalau misalnya udah ada di kelas juga kita pasti kayak gitu ya, soalnya misalnya aku sekarang aku ngerasa belum kenal sama adik kelas, mungkin nanti setelah organisasi aku bisa kenal mereka gitu. Iya, terus kayak dengan bisa deket sama berbagai orang di organisasi, contohnya senior kayak suka jadi ikutan nanya-nanya akademik gak sih, kayak Kang Teh pengalaman kalian gimana di matkul ini, ceritain Iya dong. bener, jadi nambah di akademik juga. Iya gitu. Terus aku juga penasaran nih, kira-kira apa sih tips dari Ainun supaya dalam berorganisasi kita tuh bisa enjoy, bisa stabil gitu dengan ya berbagai kesibukan lainnya. Kalau dari aku ya, yang pertama kita harus kenali dulu jabatan kita, proker kita, atau apa ya, job desk kita. Coba dikenali dulu, tapi jangan kayak langsung nyimpulin bahwa ini capek. Coba apa ya, kayak harus terus mencoba sampai kamu ngerasa bahwa oh tugas aku tuh emang tidak secapek itu gitu. Kalau dari aku. Oke, kalau misalnya dari aku sebenarnya kenali dulu lah tujuan kamu masuk organisasi itu apa, dan emang lurusin lah sama tujuan kamu itu. Kayak misalnya kamu di organisasi ingin nyari pengalaman, ya maka kamu harus ikut proker sebanyak-banyaknya misalnya. Terus kayak kalau misalnya kamu di organisasi itu pengen nambah relasi, ya berarti kamu harus banyak-banyak ngobrol dengan orang yang ada di dalamnya. Iya. Terus menurut aku juga pandai-pandai untuk apa ya, mengatur work life balance nih. Kadang kan orang kalau misalnya udah ngerjain sesuatu bisa lupa waktu, bisa lupa diri, sampai kayak gak makan atau gak istirahat, kan itu gak boleh ya, sangat tidak seimbang. Jadi kayak ya pandai-pandai work life balance. Dan menurut aku satu hal lagi yaitu tetap ingat sama Tuhan, ingat sama kebutuhan spiritual kita. Jadi kayak ya itu yang membuat kita stabil dan kualitas kinerja kita di organisasi Jangan sampai tetap terjaga. dikesampingkan gitu ya, hal yang lebih penting. Iya, jadi kayak capek banyak-banyak istighfar aja mungkin. Ya betul. Mungkin itu aja kali ya dari kita. Ya, itu aja dari kita, ya mengulik-ngulik lah pandangan kalian tentang organisasi dan juga pandangan kita sendiri. Dan kita tadi udah bercerita juga nih tentang pandangan kita terhadap organisasi. Mungkin ada closing statement dulu dari Ainun, kayak apa gitu yang ingin disampaikan oleh orang-orang di luar sana. Kalau menurut aku gini, kalian jangan langsung menyimpulkan ya, kayak sok coba dulu. Jangan langsung kayak menyimpulkan organisasi itu capek, organisasi itu babu atau apapun. Kalian coba terjun dulu, baru nanti boleh kalian bikin kesimpulan itu. Dari kamu gimana? Kalau misalnya dari aku juga sama sih, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk membuat kesalahan, dan kayak apa ya, ambil setiap peluang yang ada gitu, jangan disia-siain. Mungkin itu aja kayak dari kita. Thanks for watching, bye bye.